Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Amira Husniatun dengan NIM 23021370021 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu yang berjudul Peran Pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Islam. Yang saya hormati Ibu Disva Lidian Handayani, SEI MEI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Peran dan fungsi pemerintah. Monzer Kaf dalam The Economic Role of State in Islam memaparkan bahwa ada dua elemen yang dapat dikatakan berbeda dan unik dari fungsi negara dalam Islam, yaitu pertama, sistem rasionalisasi yang digunakan oleh negara untuk menentukan relevansi, kegunaan, dan kemanjuran keputusan politik serta proses pembuatannya. Kedua, ranah dan ruang lingkup negara Islam meliputi urusan duniawi serta urusan akhirat. Siddiqi mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam dalam 3 kategori. Yang pertama, fungsi yang diamanahkan syariat secara permanen. Yang kedua, fungsi turunan syariah yang berbasis ijtihad sesuai kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu. Yang ketiga, fungsi yang diamanahkan secara kontekstual berdasarkan proses musyawarah atau syura. Fungsi penting pemerintah dalam perekonomian. Yang pertama, mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Dan yang ketiga, mematok harga kalau dibutuhkan. Adapun landasan hukum dan bidang-bidang yang dapat dan tidak diintervensi negara. Yang pertama, bidang-bidang ekonomi yang dapat diintervensi oleh negara, intervensi pemerintah terhadap masalah-masalah perekonomian rakyat. Dan yang kedua, bidang-bidang ekonomi yang tidak dapat diintervensi oleh negara. Ruang lingkup peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Adapun sejarah ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami. Tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahat. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam tercermin pula dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima pihak lain, baik yang bersifat positif maupun negatif. Eksternalitas positif terjadi bila suatu aktivitas yang dilakukan menimbulkan manfaat kepada pihak lain. Adapun eksternalitas negatif terjadi ketika pihak lain merasa dirugikan. Fungsi atau tugas negara Indonesia adalah yang pertama, fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. Yang kedua, fungsi kesejahteraan. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Yang keempat, fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia. Para ulama Islam menekankan pada fungsi negara atau pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keadilan dan menghilangkan ketidakadilan. Yang kedua, melindungi keamanan kehidupan dan properti individu serta hukum dan ketertiban. Yang ketiga, membuktikan bahwa etika bisnis diterapkan. Yang keempat, menerapkan mekanisme pasar ke dalam praktik yang sesuai untuk kepentingan semua individu. Yang kelima, mengatur kehidupan ekonomi dan meletakkan beberapa aturan dalam pengertian itu. Yang keenam, menggerakkan dan mengelola barang publik. Yang ketujuh, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedelapan, menjaga jaminan sosial. Yang kesembilan, memaksa orang melakukan sesuatu pekerjaan bila perlu. Lebih jauh, Kaf memaparkan bahwa dalam rangka memenuhi tujuan perekonomian ada beberapa prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengatur operasinya. Prinsip terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen terhadap ketentuan syariah. Yang kedua, komitmen terhadap aturan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariat. Yang ketiga, keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintah Islam dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat, kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi. Yang kelima, kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, prinsip tanggung jawab sosial. Dan yang ketujuh, syura. Para ulama fikih membagi asir kepada dua macam, yaitu harga yang berlaku secara alamiah tanpa campur tangan dan ulah para pedagang, dan harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan situasi perekonomian. Menurut para ulama fikih, syarat-syarat atas Irwa al-Jabari adalah: 1. Komoditas atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak. 2. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas perdagangan mereka. Yang ketiga,
Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil. 4. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk pakar ekonomi. 5. Penetapan harga dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang. 6. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang. Adapun landscape ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia atau BI. Bank Sentral Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain kecuali hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Yang kedua ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Masa depan pertumbuhan industri perbankan syariah nasional sempat diinterupsi oleh kekhawatiran dan kegelisahan beberapa kalangan ketika pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Yang ketiga, ada Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas. Zakat adalah prinsip penting dalam ekonomi Islam. Zakat dalam Islam, ekonomi memiliki dua fungsi utama. Yang pertama sebagai alat ibadah yang memberi manfaat individu untuk orang yang membayar zakat. Kedua, memberi manfaat kolektif untuk orang-orang yang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat. Yang keempat ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Strategi Knex dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. A. Penguatan halal value chain. B. Penguatan keuangan syariah. C. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. D. Penguatan ekonomi digital.